Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat 26. Ketika menghibur orang yang sedang berduka karena ditinggal mati yang dikasihinya, disebabkan oleh sakit, kecelakaan, bencana, atau bahkan terinfeksi virus, tidak jarang kita berkata tentang orang yang meninggal itu bahwa dia sudah pergi ke tempat yang lebih baik. Tentu saja itu benar bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi apakah kita dapat memutuskan seseorang itu orang percaya atau bukan? Bukankah hanya Allah yang dapat melihat hati manusia? Atau mungkin orang akan berkata, dia sudah sembuh dari penyakitnya, untuk menekankan bahwa yang meninggal itu telah terbebas dari rasa sakit. Padahal kita tahu sampai dia mati penyakitnya tidak pernah sembuh. Semua perkataan ini baik untuk sekedar menghibur, tetapi Alkitab menggambarkan kematian secara berbeda. Kematian itu adalah upah dosa menurut Roma 6 ayat 23 dan musuh terakhir menurut 1 Korintus 15 ayat 26. Seorang anak gembala yang bernama Daud menghadapi kematian atas pilihannya sendiri, yaitu menghadapi musuh yang mengerikan dan menakutkan, Goliat. Goliat adalah seorang raksasa orang Filistin yang menentang pasukan Allah yang hidup, dan Daud memutuskan bahwa Goliat harus dihentikan. Anak muda ini menghadapi prajurit yang berpengalaman dari posisi lemah, hanya menggunakan katapel melawan tentara yang bersenjatakan lengkap dan berpakaian lapis baja. Tetapi Daud tahu apa yang tidak diketahui Goliat. Pertempuran itu adalah milik Tuhan. Dia berkata, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Daud melemparkan sebuah batu dari katapelnya dan menjatuhkan musuhnya. Pertempuran telah dimenangkan dan Daud berlari ke raksasa yang jatuh dan menggunakan pedang Goliat sendiri untuk memotong kepalanya. Tuhan kita Yesus Kristus, anak Daud, menghadapi pertempuran pamungkasnya dalam kelemahan yang tidak berdaya. Dia tidak bersalah, tidak bersenjata. Dia dipakukan di kayu salib, berhadapan muka dengan musuh yang sangat berbahaya, yaitu iblis sendiri, yang dipersenjatai dengan gigi, dosa, dan maut. Tetapi Yesus tahu apa yang diketahui oleh leluhurnya Daud dan tidak diketahui oleh iblis, yaitu pertempuran adalah milik Tuhan. Pengadilan yang tidak adil, hari yang gelap, korban yang dipukuli dan tidak berdaya, tergantung di kayu salib, itu adalah rencana pertempuran Tuhan. Dengan kematian dan kebangkitannya, menggunakan pedang maut sendiri, anak Daud menjatuhkan maut dan menghancurkan cengkeramannya atas kita. Upah dosa ialah maut, dan ini adalah upah yang kita warisi dari Adam dan Hawa, upah yang kita peroleh setiap hari. Yesus menanggung upah ini. Upah dosa milik kita ditanggungnya. Dalam kelemahan kematiannya yang tak berdaya di kayu salib,
Dan dalam kemenangan kebangkitannya, Yesus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ya, kita akan mati, dan kita mungkin masih takut akan musuh ini yang disebut maut. Tetapi maut adalah musuh yang telah dirampas kekuatannya. Mereka yang mati karena percaya kepada Kristus Yesus telah tertidur. Segera setelah mati kita akan beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Tubuh kita akan tertidur di kubur sampai hari terakhir ketika Yesus kembali. Ketika Dia datang, kita akan dibangkitkan secara jasmani dari kubur dan berpakaian keabadian. Pada hari yang besar itu, juru selamat kita yang bangkit dan memerintah akan menghancurkan maut, musuh terakhir kita. Kita akan hidup selamanya bersama Tuhan dan maut tidak akan ada lagi. Sementara kita mungkin masih ragu-ragu apa yang harus dikatakan dalam menghadapi kematian, Alkitab menawarkan saran. Kita harus mengingat kedatangan Tuhan kita yang kedua kali, dan harapan pasti akan kebangkitan dan kehidupan kekal di hadirat-Nya. Dan oleh karenanya, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. 1 Tesalonika 4 ayat 17 dan 18. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kematian adalah musuh yang menakutkan. Tetapi melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus anak-Mu, kematian adalah musuh yang telah dirampas kekuatannya. Ketika tiba saatnya bagi kami, atau bagi orang-orang yang kami kasihi, untuk tidur di dalam Yesus, hiburlah dan kuatkanlah kami dengan firman dan Roh-Mu akan harapan pasti tentang kebangkitan kami untuk hidup pada hari terakhir. Amin.